Laki-laki itu sering digambarkan sebagai sosok yang mengedepankan akal, logika, kayak seakan-akan tuh laki-laki tuh nggak pakai perasaan gitu. Sebaliknya, cewek itu suka dilihat sebagai figur yang lebih emosional, lebih intuitif, lebih peka, lebih perasa, pokoknya serba pakai perasaan. Tapi sebenarnya perilaku kayak gini tuh emang bentuk dimorfisme seksual atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya, atau sebenarnya cuma stereotip aja? Kalau dipikir-pikir kan ya, baik laki-laki dan perempuan sama-sama punya kemampuan untuk berlogika, bisa sama-sama mikir dengan rasional. Pada saat yang bersamaan, laki-laki dan perempuan juga bisa merasakan beragam emosi, gitu. Sama-sama bisa ngerasa senang, sedih, tersinggung, dan lain sebagainya. Nah, apakah perbedaan-perbedaan ini emang cuma bagian dari konstruksi sosial aja, atau ada alasan biologis yang dapat mendukung klaim perbedaan ini? Dari zaman Aristoteles sebenarnya udah muncul nih pembedaan karakteristik antara cewek dan cowok. Katanya cowok itu lebih pemberani, sementara cewek lebih bijak, lebih hati-hati kalau mau bertindak. Nah, basis dari klaim-klaim perbedaan ini kan kelihatannya nggak jelas ya datang dari mana gitu. Nggak ada pembuktiannya, mungkin ya berdasarkan dari observasi pribadi aja. Nah, dalam 2 atau 3 dekade terakhir, kita bisa menggali lebih dalam mengenai perbedaan melalui lensa sains yang lebih objektif nih. Buku-buku pop science kayak Why Men Don't Listen and Women Can Read Maps adalah salah satu pelopor kali ya yang turut mempopulerkan ide tentang perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan. Nah, buku ini bahkan sampai dibikin berseri dan ya intinya ngebahas kenapa traits tertentu itu di cewek lebih dominan sementara di cowok enggak. Begitu pula sebaliknya. Argumen utama di buku itu kurang lebih menyatakan kalau perbedaan ini muncul sebagai konsekuensi dari evolusi laki-laki dan perempuan yang dulunya mengalami selection pressure yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan perilakunya kelihatan lah ya dari judul bukunya. Sering dengar kan cerita kalau cewek tuh katanya susah baca maps gitu, sehingga gampang nyasar. Sebenarnya aku juga kesusahan baca maps. Nah, dalam buku ini pengarangnya mengaitkan perbedaan ini sama kondisi otak keduanya yang berbeda dalam hal spatial skills atau kemampuan untuk mengerti, membayangkan, atau menganalisis suatu objek, ruang, atau jarak gitu. Nah, evolusinya mengarah ke sini karena dulu umumnya laki-laki itu terseleksi untuk punya hunting skills yang bagus termasuk skill navigasi jarak jauh dan kemampuan untuk beneran fokus dalam satu hal dalam satu waktu. Nah, laki-laki dengan special skills yang mumpuni punya chance lebih besar untuk survive dan mewariskan gen-gennya kepada generasi-generasi selanjutnya. Di sisi lain, perempuan terseleksi untuk lebih banyak berjaga di area mereka tinggal. Mereka berinteraksi dengan kelompok sehingga cewek-cewek punya sensitivitas yang oke buat ngebaca emosi orang di sekitarnya dan juga navigasi jarak dekat dan multitasking lebih oke juga gitu. Nah, apakah emang benar ada mekanisme dalam otak kita yang membentuk perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan? Nah, buku yang aku bahas tadi itu rilis di akhir 90-an atau 2000-an awal sehingga penelitian yang dijadiin sumber tentang perbedaan otak laki-laki dan perempuan mungkin belum sekompleks sekarang. Kalau kita mengacu pada bukti-bukti yang lebih baru, cara kerja kognitif laki-laki dan perempuan itu ternyata ya memang tetap ada bedanya. Nah, perbedaannya tuh bukan soal mana yang lebih baik ya, tapi soal mekanisme komunikasi dalam otaknya, sirkuit yang kepake, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam menentukan kerja kognitif tertentu. Secara ukuran atau volume pada bagian otak tertentu bisa jadi juga beda-beda. Ada bagian otak yang lebih besar di cowok, ada bagian yang lebih besar di cewek. Nah, salah satu dampak perbedaan ini adalah cara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi stres misalnya, dalam menghadapi stres, tekanan, atau agresi. Cewek itu cenderung lebih bisa nge-tone down impulsnya. Jadi kalau menghadapi stres tuh bisa lebih di-manage dengan baik gitu, sehingga bisa menghindari tindakan yang mungkin malah bisa ngerugiin dirinya sendiri gitu, atau orang lain gitu. Jadi nggak destruktif lah. Cewek itu cenderung nggak gampang teragitasi, gak gampang ke-trigger ketika menerima taraf agresi atau ancaman tertentu, sementara itu cowok lebih suka ngambil risiko yang bisa berpotensi harmful buat dia. Dan bisa lebih mudah kesulut juga kalau ngadepin konfrontasi tertentu. Selain itu, di dalam otak kan ada juga nih pengaturan hormon ya. Nah, hormon ini turut berperan dalam mengatur perilaku tertentu. Salah satu dampak perbedaan regulasi hormon dalam otak tuh ya penanganan stres tadi. Otak cewek tuh bisa punya kecenderungan lebih baik dalam mengatur hormon kortisol yang bertanggung jawab dalam hal stress response. Makanya ya gitu, jadi
manajemen stres perempuan itu bisa jadi lebih tertata ketimbang cowok secara umum ya. Selain kortisol ini ada juga estrogen yang bisa ngaruh ke mood terutama cewek nih. Nah, dalam tubuh perempuan, estrogen ini tuh bisa ngatur produksi endorfin atau hormon yang bisa bikin kita ngerasa happy. Estrogen ini juga bisa naikin kadar serotonin. Nah, sejak seorang perempuan mengalami menstruasi, produksi estrogen itu berjalan beriringan dengan siklus menstruasinya. Ya, gambarannya kayak gini nih. Grafiknya tuh naik turun kayak roller coaster kan. Nah, fluktuasi ini dapat mempengaruhi regulasi mood dalam otak cewek. Ketika masuk fase ovulasi misalnya, emosinya cenderung lebih stabil gitu, cenderung happy. Nah, terus pas lagi PMS jadi berbanding terbalik. Cewek bisa lebih anxious, gampang cemas, jadi lebih peka, gampang tersinggung, irritated, bahkan dalam ambang tertentu bisa sampai ngalamin depresi. Nah, dengan kodrat biologis yang kayak gini ya normal banget kalau cewek mengalami siklus mood yang terombang-ambing tiap bulannya. Belum lagi period cramps yang kadang sakitnya minta ampun ya. Untungnya ya tadi kali ya, cewek bisa punya kemampuan kognitif yang lebih baik dalam ngehandle stres, dalam ngehandle tekanan. Ya kalau enggak mungkin bisa lebih parah kali ya dampaknya. Nah, cowok kalau dikasih permasalahan yang sama kayaknya mungkin gak tahan cewek. Misalnya anggaplah cowok PMS gitu, mungkin mereka udah berantem atau udah nonjok-nonjokin tembok, nggak tahu ya, udah tawuran gitu. Nah, di cowok kerja hormon seksnya itu cenderung stabil karena mereka nggak mengalami siklus yang sama kayak perempuan. Setiap hari tuh ya umumnya begitu-begitu aja karena mereka kan nggak produksi sperma sebulan sekali ya, sebagaimana halnya sel telur perempuan kan. Cowok juga memproduksi estrogen, tapi fungsi hormon estrogen ini jatuhnya ya buat nimbangin kadar testosteron. Nah, dan hormon ini mungkin nggak cukup untuk mempengaruhi cara kerja emosinya secara default setiap hari. Justru kadar testosteron dalam tubuh cowok ini yang mungkin berpengaruh sama perilaku mereka ketika dihadapkan dengan kondisi tertentu karena hormon ini dikaitkan dengan agresi juga. Dalam psikologi evolusioner ada cara untuk menarik, untuk memahami mengapa kita suka menganggap perempuan lebih emosional dan laki-laki lebih logis. Nih bayangin ya, kehidupan nenek moyang kita ribuan tahun lalu gitu, saat mereka hidup, gaya hidupnya itu berburu dan mengumpul. Nah, perempuan pada masa itu biasanya kan bertanggung jawab atas kehamilan, bertanggung jawab ngurus anak dan ngurus keluarga, udah gitu stay di domestik gitu ya. Nah, untuk memastikan anak-anak mereka tumbuh dengan baik, mereka perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain di kelompok mereka. Nah, kemampuan untuk merasakan emosi, berempati, dan berkomunikasi dengan hangat, dengan baik, itu jadi sangat penting banget buat perempuan. Sifat-sifat ini ngebantu perempuan bisa bekerja sama dan menciptakan lingkungan yang aman buat keluarganya. Di sisi lain, laki-laki kan saat itu ya, perannya adalah pergi berburu dan melindungi kelompok dari bahaya. Nah, tugas-tugas ini kan butuh perencanaan yang matang, butuh pemecahan masalah, dan keputusan cepat gitu. Nah, semua keterampilan yang dikaitkan dengan logika dan strategi itu dibutuhkan buat laki-laki pada saat itu gitu. Mereka juga harus bersaing dengan laki-laki lain gitu, sehingga keterampilan taktis dan berpikir rasional itu aset yang berharga. Nah, tapi perlu diingat ya, ini cuma salah satu cara untuk melihat masalah ini gitu. Nggak semua perempuan lebih emosional dan nggak semua laki-laki lebih logis gitu. Banyak hal lain seperti budaya, pendidikan, atau pengalaman hidup itu kan mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan merasakan. Jadi meskipun pendekatan evolusioner ini menawarkan penjelasan tentang asal-usul stereotip itu, tapi sebenarnya pada dasar ya setiap orang tuh tetap unik dan agak sulit ya, terutama di zaman modern sekarang untuk mengkotak-kotakan berdasarkan gender. Nah, gagasan kalau otak cewek cowok ini tuh bisa dibedain itu sebenarnya berisiko menimbulkan kontroversi juga ya. Perbedaan-perbedaan dalam temuan saintifik yang muncul katanya tuh nggak signifikan. Terus juga bisa aja perbedaan itu bukan bawaan lahir, tapi karena otak itu plastis ya. Jadi bisa fleksibel, bisa berubah sesuai dengan pola asuh dan interaksi dengan lingkungan selama dia hidup. Terus katanya ada juga nih bias publikasi. Peneliti yang nggak nemuin perbedaan otak laki-laki dan perempuan cenderung enggan untuk mempublikasikan penelitiannya ketimbang mereka yang menemukan perbedaan. Nah, terus implikasi sosialnya, penciptaan dikotomi yang memakai basis sains kayak gini bisa dianggap harmful to some extent karena berpotensi nambahin bumbu ketidaksetaraan gitu, melanggengkan status quo tentang peran tradisional laki-laki dan perempuan atau terkesan seksis. Ya mungkin kita memang nggak bisa ngomong secara absolut ya bahwa ada
perbedaan dalam otak yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, sebagaimana kita ngebedain organ seks gitu. Yang organ seks kan jelas ya, tapi kita bisa nih menerima adanya bukti-bukti tentang perbedaan mekanisme dalam otak antara otak laki-laki dan perempuan. Dan perbedaan ini bukan soal derajat superioritas ya, bukan berarti ada yang lebih baik gitu, tapi ya ini sebagai alat aja, sebagai alat, sebagai cara untuk kita memahami cara kerja diri kita melalui otak kita gitu. Nah, kalau balik ke pembahasan awal, bener nggak sih cowok tuh pakai logika, cewek pakai perasaan? Ya dari bukti-bukti yang ada sih nggak segampang itu ya nyimpulinnya. Nggak ada bukti langsung gitu yang bilang kalau cowok tuh logis, rasional dan sebagainya, sementara cewek tuh intuitif, emosional gitu, cengeng gitu. Nggak ada bagian otak cowok yang khusus berfungsi untuk ngaktifin rasionalitas. Di cewek juga nggak ada tuh bagian otak yang fungsinya nyalain saklar emosional. Bahkan ada temuan yang malah menunjukkan sebaliknya gitu ya, malah mengisyaratkan kalau cewek cenderung bisa lebih tenang dan lebih terkendali dalam situasi yang stressful gitu. Dan cowok cenderung lebih impulsif dan agresif gitu kalau lebih gampang ngasih resiko kalau stres. Ya kalau gitu berarti mungkin Aristotle bener kali ya. Nah susah sebenarnya ya untuk beneran bisa nentuin penyebab perilaku yang spesifik itu apa, dan apakah emang ada kaitan pasti sama perbedaan seks gitu. Komponen yang membentuk perilaku seorang itu kan kompleks ya. Manusia nggak lahir sebagai kanvas kosong, tapi juga membawa sifat-sifat yang nyangkut dari leluhur kita dan mungkin hasil dari mutasi juga gitu. Ruang di mana kita tumbuh juga membentuk siapa diri kita, membentuk di mana perilaku kita. Jadi ya nggak salah juga untuk tetap mempertimbangkan faktor biologis dalam memahami perilaku kita ini ya, karena ini merupakan satu bagian yang nggak bisa dipisahkan gitu dari manusia sebagai makhluk hidup gitu. Kita kan ya makhluk biologis. Kalau menurut kamu gimana nih? Apakah menurut kamu penting untuk tetap mempertimbangkan atau mengakui perbedaan-perbedaan yang didasari faktor biologis dalam berinteraksi atau dalam kehidupan sosial kita ya? Dan kalau menurut observasi pribadi kamu, kebanyakan nih dalam pengamatan kamu yang paling beda gitu, yang paling mencolok cewek-cewek dan cowok-cowok tuh sifatnya gimana sih gitu? Apakah memang cowok-cowok di sekitar kamu tuh lebih emosional atau lebih logis, atau mungkin di perempuan yang lebih logis atau lebih emosional gitu? Ya berdasarkan pendapat kamu aja ya, berdasarkan observasi kamu gitu. Tulis kolom komentar ya. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.